siapa yang menolak Yesus sudah ada dalam hukuman. Ya. Apa itu ada sebanding demikian? Gitu. Itu saja. Nah, iya. Jadi kita melihat memang dalam kekristenan dan dalam ya baik dalam Kristen maupun dalam Islam, dua-duanya adalah satu iman yang atau agama atau organisasi yang sama-samanya kedua-duanya dalam hal ini eksklusif ya. Kedua-duanya eksklusif. Yang satu mengatakan amal ibadah di luar Islam sia-sia belaka dan mereka yang tidak mati dalam keadaan Islam itu akan merugi. Sementara dalam kekristenan juga Yesus sesuai dengan Yohanes 3 ayat 18 yang tidak menerima Yesus, yang menolak pemberitaan tentang Yesus dengan sendirinya sudah berada dalam hukuman. Pertanyaan saya, apakah Yohanes 3 ayat 18 ini akan berlaku terus-menerus juga sampai efeknya sampai pada akhirat, itulah neraka bagi yang menolak Yesus. Demikian. Ya, baik. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya telah dalam hukuman. Ya. Benar. Jadi mereka itu di dalam hukuman karena tidak mau percaya. Kecuali Tuhan pilih, Tuhan selamatkan. Mereka itu tidak mengetahui mana yang ibadah kepada Tuhan, mana yang mengabdi kepada agama. Nah, bisanya tidak tersambung antara Kristen dengan Islam, misinya beda. Apa misi Kristen? Yang pertama, misi Kristen menyelamatkan manusia supaya mengenal Tuhannya. Apa misi Islam? Misi Islam adalah supaya menjadi anggota agamanya. Itulah bedanya. Jadi agama Islam itu adalah agama. Agama itu Islam itu adalah politik dari Arab yang dijual di negara Indonesia, yang disebarluaskan di Indonesia. Ini sakit atau tidak sakit, saya bilang Islam itu politik. Terbukti kemarin ketika kejadian Rizik Syihab pulang. Ya, Indonesia hampir kehilangan arah. Indonesia kacau. Ya, ternyata politik. Dia ternyata dibongkar oleh kepolisian, di pertempuran ada narkoba, di pertempuran terkait dengan bisnis ilegal, senjata, di pertempuran terkait dengan perampasan tanah perkebunan. Tuh, ternyata Islam itu dijadikan sarana politik. Contoh lagi, Ahok jatuh tidak jadi gubernur karena apa? Dengan muatan politik agama itulah Anies menang. Ini yang nyata. Ya, jadi Islam itu adalah politik supaya bangsa Indonesia itu nyadar loh yang beragama Islam. Ya, saya perlu tegaskan, yang beragama Islam ini perlu nyadar bahwa Islam itu adalah politik. Apa politik yang dimajukan oleh Islam? Yang pertama supaya melupakan negaranya, supaya memusuhi pemerintahannya, supaya mencintai apa? Muhammad bin Abdullah yang tidak ia kenal, mencintai negara Arab, mencintai produk-produk Arab. Ini bukti, Pak. Ini bukti, ya. Perlu ini disebarluaskan. Jangan sampai ditutup-tutupi. Oh, Islam itu rahmatan lil alamin. Nggak ada ayatnya di Al-Quran. Muhammad itu rahmatan lil alamin. Tidak ada ayatnya di Al-Quran. Ini perlu disampaikan ke seluruh dunia. Ya, itu aja, Pak. Jadi beda ya pengajaran. Ya, jelas Pak KC. Jelas Pak KC. Terima kasih. Saya akan pamit, tapi sebelumnya saya hendak pamit. Sebelumnya saya sedikit mungkin meralat apa yang Ibu Uti tadi katakan dari Al-Maidah. Sebenarnya kalau sesuai dengan yang dikatakan dijelaskan oleh Pak KC bukan, Pak Ibnu Kalam, telah kafirlah mereka yang mengimani Yesus Isa Ibnu Maryam sebagai Allah, bukan Tuhan, Allah. Itu juga yang dikatakan Pak Ibnu Kalam terkait dengan oneness atau Jesus only. Itu saja semuanya. Shalom. Saya pamit. Terima kasih.